Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Miftahul Jannah, NIM A42010055, Prodi Pendidikan Biologi kelas A, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi nilai sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mempunyai beberapa makna lambang, yakni 1. Melambangkan sebuah cahaya, yaitu cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Yang kedua, sebagai cahaya yang menerangi dasar negara. Yang ketiga, 5 sudut bintang, melambangkan 5 sifat negara dan 5 tujuan negara. Pancasila sila pertama memiliki beberapa kandungan nilai. Nilai-nilai yang terkandung antara lain 1. Hormat dan menghormati, serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina hubungan kerjasama yang baik. 2. Bekerja berdasarkan nilai keagamaan, kejujuran, toleransi, tenggang rasa, keikhlasan, dan tanggung jawab, dan lain-lain. Nomor 3. Tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama kepada orang lain. Di negara Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui keberadaannya, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nilai-nilai implementasi sila pertama yang dapat kita lakukan sebagai umat muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan sholat. Sholat merupakan tiang agama bagi umat muslim yang harus dilaksanakan di setiap harinya. Sholat dibagi menjadi 2 macam, yakni sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib adalah sholat yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa. Sholat wajib dibagi menjadi 5, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak akan dikenai dosa. Sholat sunnah terbagi menjadi banyak macam, antara lain sholat tahajud atau sholat malam, sholat duha, sholat gerhana, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sebagai acuan dalam beragama. Al-Quran berisi perintah yang harus dijalankan oleh umat Islam dan larangan yang harus dijauhi. Al-Quran sebagai petunjuk benar dan salah dalam menjalani kehidupan. Dan apabila seorang muslim membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan pahala. 1 huruf dalam Al-Quran dihitung 10 pahala kebaikannya. Dan apabila umat muslim tidak membaca Al-Quran, maka ia akan mendapat kerugian di dunia, karena membaca Al-Quran pahalanya sangat besar. Yang ketiga adalah berdoa. Kita dianjurkan untuk selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun dan setelah melakukan suatu kegiatan sebagai salah satu upaya untuk bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa berdoa kapan saja, seperti sebelum makan, sesudah makan, sebelum pergi, setelah pergi, sebelum masuk kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi, sebelum memakai pakaian, saat bercermin, dan yang lain-lain. Berdoa juga dapat menghindarkan kita dari gangguan syaitan, agar apa yang kita lakukan selalu diridhoi oleh Allah dan bisa mendatangkan pahala. Yang nomor 4 adalah toleransi antar agama. Sifat toleransi antar umat beragama sangatlah penting. Di Indonesia terdiri dari 6 agama yang berbeda-beda yang diakui oleh pemerintah. Saling toleransi antara umat beragama sangatlah diperlukan supaya tercapai kerukunan antar warga dan tidak terjadi sikap radikalisme. Toleransi sangat penting dilakukan dalam bermasyarakat karena bisa mendatangkan kerukunan, kedamaian, serta kenyamanan di lingkungan masyarakat tersebut. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.